Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Bidediyah, para pengurus DKM, ketua dan pengurus MT, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan dan keberkahan kepada kita semua, memenuhi semua hajat kita dan juga mengabulkan semua doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 63. Surah Al-An'am ayat 63. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qul huwal qahiru ala an yab'atsa 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaykum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wadaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wa la syafi'. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik yang pada minggu yang lalu masih tidak beriman kepada Allah
Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menjelaskan bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Yang mengetahui hal yang gaib adalah Allah. Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Yang juga mewafatkan manusia di waktu malam dan juga di waktu siang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah pada ayat ini, katakan kepada mereka Muhammad, may yunajjikum, siapakah yang dapat menyelamatkan mereka min zulumatil barri, dari bencana yang ada di daratan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat zulumat, kalimat kegelapan. Apa ini maknanya? Maknanya adalah kalau kita mendapatkan kesulitan, itu sama kalau kita berada dalam kegelapan. Kalau kita kena musibah, kalau kita kena semua hal, huru hara, kena apapun yang sifatnya buruk, itu sama. Ini yang penting. Sama seperti kita berada dalam kegelapan. Semuanya itu menjadi sulit buat kita. Maka pada ayat ini kalimat zulumat itu adalah kalimat majazi. Kegelapan yang berada di daratan. Maksudnya adalah kalau orang musyrik mendapatkan bencana, baik di daratan wal bahri maupun ketika mereka berada di lautan. Bumi ini tidak lepas dari dua, lebih banyak bahkan lautnya daripada daratnya. Maka ketika dua kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah seakan ingin mengatakan, dimanapun engkau berada, ketika engkau mendapatkan kesulitan, may yunajjikum. Pertanyaannya, kalau selamat, siapa yang menyelamatkan Anda? Apakah kepercayaan ketiadaan Tuhan yang selama ini ada yang menyelamatkan itu? Artinya, apakah diri kalian yang bisa menyelamatkan? Atau kalau kalian itu orang-orang yang menyembah selain Allah, apakah Tuhan yang kalian sembah itu menyelamatkan? Di sini pertanyaannya. Atau siapa? Allah bertanya ini dengan kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nggak usah panjang-panjang lalu kita mengatakan yang menyelamatkan adalah Allah. Kenapa yang menyelamatkan Allah? Karena semua peristiwa yang ada di bumi ini atas sepengetahuan Allah. Minggu yang lalu bahkan Allah menyatakan tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kalau kita sakit sedikit saja, sakit ringan saja, sebenarnya Allah mengetahuinya. Apalagi sakit yang berat. Apalagi sampai nanti Allah menyelamatkan kita, Allah kemudian menyehatkan kita. Itu sebenarnya siapa yang menyelamatkan, yang menyehatkan? Maka pertanyaan di sini adalah Allah. Tad'unahu, yang kadang ketika engkau berada dalam kesulitan itu, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadarruan wa khufyah, dengan rendah hati dan juga dengan lemah lembut. Kita berdoa kepada Allah itu punya etika. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya sudah berada dalam kondisi yang kritis, kita akan bertanya, ya Allah, kenapa begini, kenapa ini, kenapa enggak ini, kenapa? Karena di situ
Doa kita itu bahkan seakan-akan mau memprotes Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang wajar sebagai manusia. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah gitu. Tapi kalau kita itu ke dalam keadaan normal, doa kita itu tadarruan. Kita berdoa kepada Allah rendah hati dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan memohon yang banyak hal. Dan itu kalimat yang digunakan adalah kalimat yang menunjukkan hubungan antara hamba dengan Tuhan. Tadarruan wa khufyah. Khufyah itu takut kalau tidak dikabulkan, khawatir, ya Allah jangan begitu. Tetapi pada saat yang sama pikiran kita harus berpikir dua hal. Ya Allah, seandainya tidak begitu, nanti begini, ya sudah, harus begini. Jadi ini yang harus diposisikan. Sama dengan Rasulullah SAW ketika perang Badar. Musuhnya 3 kali lipat, lalu Nabi habis-habisan berdoa. Maka coba perhatikan dalam hidup kita, kapan kita habis-habisan berdoa. Kalau Bapak Ibu belum pernah habis-habisan berdoa, berarti belum pernah mengalami peristiwa yang sangat penting buat kita, sehingga kita harus habis-habisan berdoa. Kalau selama ini doanya masih biasa-biasa gitu, ya belum. Kalau kita masih remaja, belum. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, nanti kita akan habis-habisan itu. Pernah dalam satu ketika kita akan habis-habisan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Rasul. Ketika perang Badar, Rasul habis-habisan. Sampai beliau mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau tidak menangkan pasukan ini, tidak akan ada kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini." Saking habis-habisannya beliau berdoa, sampai Abu Bakar itu mengingatkan, "Ya Rasulullah, sudah, kita sudah harus siap-siap. Sudah cukup berdoanya ya Rasul." Gitu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa doa itu tingkat kerendahan hati kita, tadarruk kita, dan khufyah kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau keadaan normal, doa kita normal. Tapi kalau dalam keadaan yang gentingnya, doa kita itu akan habis-habisan. La in anjana min hadhihi, sekiranya Dia menyelamatkan kami dari bencana ini. Dia siapa? Dia Allah. Lanakunanna minasyakirin. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Biasanya kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam keadaan kritis, kita akan mengatakan, "Ya Allah, bersyukur." Gitu. Syukur kita itu juga lebih mendalam. Maka Bapak Ibu sekalian, penting kita dalam berdoa itu, kalau kita sudah bisa doa untuk kita sendiri itu habis-habisan, nanti kita juga harus bisa berdoa untuk orang lain habis-habisan. Misalnya kita dalam satu komunitas, lalu ada orang yang punya hajat, dan itu hajat yang doruri, yang penting bagi dia. Lalu kita berdoa kepada Ya Allah ini kabulkan hajat orang ini. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kebersamaan kita itu terus berlanjut dalam sebuah komunitas itu. Ya Allah, ini penting banget buat orang ini. Contoh yang paling mudah, misalnya banyak orang sudah punya putra ataupun putri, lalu ada yang belum, lalu kita berdoa, Ya Allah, kabulkan. Kan kita ini hajatnya setiap waktu berbeda-beda. Ada yang pengen ini nanti capaiannya begini, bukan dirinya tapi mungkin putra putrinya, lalu kita ikut berdoa, Ya Allah kabulkan. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa habis-habisan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa untuk orang lain.
Doa yang paling baik adalah doa kepada orang lain, tapi dia nggak tahu bahwa dia kita doain habis-habisan. Kalau doa kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita habis-habisan, itu biasa. Semua orang juga akan begitu. Tapi bagaimana doa yang habis-habisan tadi itu diperuntukkan buat orang lain. Ya Allah, ini di situ. Jadi kita kalau bisa mengembangkan doa-doa itu bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang lain yang kita sayangi, sesama muslim yang ada di sekitar kita. Kul, katakan Muhammad, Allahu yunjikum minha. Allah lah yang menyelamatkan termasuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, siapapun dia ketika mereka terkena bencana. Oleh sebab itu dalam tafsir Al-Misbah itu dikatakan, kalau kita meninggal dunia bersamaan dengan orang-orang yang ada di situ karena sebuah bencana, itu sunnatullah. Sunnatullah, misalnya ada COVID, banyak orang meninggal, lalu di antara orang muslim ada yang meninggal, itu sunnatullah. Tapi kalau semua orang di situ meninggal, ada satu yang diselamatkan oleh Allah, ini disebut dengan inayatullah. Ada pertolongannya Allah. Dan ini sering terjadi dalam sebuah bencana. Ada banjir bandang besar-besaran, semua rumah hancur kecuali musola yang kecil sebenarnya. Ada inayatullah di situ. Ada reruntuhan bangunan seperti yang terjadi di Gaza. Semuanya meninggal, tapi ternyata masih ada seorang bayi yang ada di situ yang terselamatkan. Maka di balik sunnatullah itu masih ada inayatullah. Karena itu penting bagi kita itu untuk sambung dengan Allah. Ketika kita mau bepergian ke suatu tempat, kita semua sudah berdoa, gitu. Kita semua berdoa, tapi doanya orang ini berbeda-beda. Dari sisi tadarru' dan dari sisi khufiyahnya. Yang lain berdoa biasa-biasa saja, Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, gitu. Biasa, tapi ada orang yang sungguh-sungguh banget, ya Allah, ini begini. Begitu nanti terjadi peristiwa, semua orang meninggal, hanya satu. Kalau terjadi seperti itu, maka itulah yang disebut dengan inayatullah. Ada sesuatu yang hikmah tertentu yang kenapa satu orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang menyelamatkan semua manusia dari bencana apapun itu hanya Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengatakan kenapa ya justru orang muslim yang bisa dikalahkan, dihancurkan, di itu. Sunnatullah. Sunnatullahnya itu kalau misalnya kita lihat Gaza, orang-orang Hamas itu berhadapan dengan orang Israel, ya tentu yang akan lebih banyak meninggal adalah Hamasnya lah. Karena dari sisi logika kita, senjata-senjatanya itu berbeda. Tapi banyak sekali nanti inayatullah, pertolongan Allah yang ada di Gaza itu. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal, yang semuanya itu disebut dengan inayatullah. Maka di sini dikatakan yang menyelamatkan segala sesuatu itu sesungguhnya Allah. Termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk orang-orang yang kafir. Bahkan bukan hanya itu, wa min kulli karbin, dan dalam setiap kesusahan, siapapun dia manusia yang dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan, lalu diurai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang mengurai itu adalah Allah. Jadi kalau dia berdoa kepada Tuhannya itu sebenarnya itu hanya seperti omongan dengan nggak nyampe. Yang tetap menentukan qada dan qadarnya itu adalah Allah. Wa min kulli karbin. Makanya nanti orang-orang yang
meminta kepada Allah, yang merasa bahwa permintaannya itu sudah dikabulkan oleh Allah, padahal yang dia sembah itu bukan Allah, dia akan lihat nanti di akhirat itu, dia akan lihat, oh ternyata bukan Tuhan yang aku sembah ya yang ngasih selama ini. Akan dibuka sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang mengabulkan semua kenikmatan mereka di dunia itu adalah Allah. Maka di sini dikatakan wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Coba, sudah diselamatkan, sudah di ini, sudah di itu, tapi itu begitu nanti keadaannya itu sudah dalam keadaan normal lagi, manusia itu cenderung untuk berpaling dari Allah. Kalau yang beriman, kalau yang tidak beriman, dia musyrik lagi kepada Allah. Beriman, nanti begitu keadaannya sudah lebih baik lagi, nanti keturunannya menjadi musyrik. Begitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman lagi, terus kembali lagi ke musyrik. Begitulah manusia. Summa, kalimat digunakan summa ini dalam waktu yang panjang, bisa 1 generasi, bisa 2 generasi, bisa seterusnya. Maka kalau kita itu minimal kita sendiri, keluarga kita itu bisa hidup dalam keadaan beriman, lalu meninggal dalam keadaan Islam, itu sudah capaian yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah memerintahkan itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya apa sesungguh-sungguhnya? Kita tidak terpikir untuk berbuat dosa, kemaksiatan, sengaja maupun tidak sengaja. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bisa begitu? Kita nggak sengaja berbuat dosa, nggak nyapa kawan aja bisa dosa kita. Yang biasa kita lewat di situ, kita ngebel ataupun kita nyapa, ini nggak nyapa ini karena satu dan lain hal. Terus kemudian kawan kita berkata, udah sombong ini kawan kita ini. Nah itu sudah bisa dosa di situ. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya? Karena takwa dengan sebenar-benarnya itu membawa seseorang pada kematian dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika ayat ini turun, sahabat bertanya seperti itu, lalu turun ayat berikutnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian semua. Maka kita itu bertakwa itu sesuai kemampuan kita. Kita udah usahain sedemikian rupa. Yang penting sudah diusahakan. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kul, katakan Muhammad, kalau masih banyak orang yang musyrik kepada Allah, sementara yang menyelamatkan dia, yang memberikan kesembuhan dia, yang memberikan semua, yang mengurai kesulitan-kesulitan dia itu adalah Allah. Kul, katakan kepada mereka itu, huwa, dialah Allah al-Qadiru, yang maha kuasa, ala ayyab'atsa alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian semua azaban, siksaan. Kenapa azab? Karena tadi konteks daripada ayat ini adalah orang musyrik. Jadi kalau Allah memberikan kesulitan, memberikan siksaan, itu bagi orang musyrik azab. Tapi bagi orang Islam bukan azab. Itu adalah cobaan, bahasanya berbeda. Untuk menunjukkan bahwa orang Islam dalam keadaan apapun itu, dia bukan siksa. Allah memberikan cobaan yang seperti itu. Siapa tahu dengan cobaan yang seperti itu justru membuat dia nanti memudahkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah.
Jadi kalau ada orang Islam tabrakan segala macam lalu meninggal, ya innalillah. Semoga peristiwanya itu menghapus dosa-dosanya. Tapi kalau yang bukan muslim berbeda lagi ceritanya. Maka semua apa yang terjadi kepada orang yang sudah beriman kepada Allah itu selalu cobaan, termasuk kekayaan, termasuk kesehatan kita. Itu adalah cobaan. Apakah semuanya itu digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah apa tidak? Jadi buat Allah Subhanahu wa taala mudah banget untuk mengirimkan azab. Dari mana? Min fauqikum. Dari atas kalian, artinya dari langit, dari udara. Dari sisi yang berada di atas kita. Orang bisa meninggal karena turun hujan dari atas. Orang bisa meninggal karena ada guntur, ada kilat. Sangat bisa. Semua yang ada di alam ini, tanda-tanda kebesaran Allah, itu bisa digunakan oleh Allah menjadi azab bagi orang yang tidak beriman. Bahkan bisa di luar yang kelihatan, yaitu misalnya burung ababil. Tidak pernah kita lihat itu, tapi pada peristiwa tertentu dia bisa muncul. Jadi ada hal-hal yang nggak kelihatan oleh kita ini, itu gampang banget Allah Subhanahu wa taala itu untuk merubahnya menjadi azab bagi orang-orang yang musyrik. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kita. Tiba-tiba muncul sumber air dari bawah tanah. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Banjirnya bukan dari mana-mana, tapi banjirnya itu sumber. Tanah semuanya mengeluarkan air dari bawah. Mudah banget bagi Allah. Apakah hanya air? Tidak. Di bawah bumi kita ini itu ada api. Mudah banget bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyemburkan api yang berada di bawah bumi ini ke permukaannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Belum lagi yang lain, virus, bakteri, dan semuanya itu dari bawah, dari sekitar kita. Bakteri ada di bawah kita, virus ada di bawah kita, bisa juga dia di udara gitu. Jadi dari atas, dari bawah, dari samping kiri, dari samping kanan, itu gampang banget buat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu kalimat, kun fayakun, bakal jadi. Aw yalbisakum syi'an, atau Allah mencampurkan kalian dengan kelompok-kelompok yang lain yang saling bertentangan. Konflik nggak pernah berhenti. Bapak Ibu bisa lihat dalam sebuah negara, walaupun sama-sama Muslim, bisa konfliknya nggak berhenti-berhenti. Kalau konflik itu nanti berujung pada kekerasan, pada peperangan, sudah orang akan sulit untuk menjalani hidup. Kita bisa lihat di negara Timur Tengah banyak sekali konflik, mulai dari Irak, lalu di Suriah, lalu kemudian di Libya, di Lebanon sudah lama, sekarang di Gaza. Kalau konflik yang seperti itu sudah terjadi, Syiah ini tidak selalu sesama Muslim. Mungkin juga dengan non-Muslim, mungkin di satu negara itu atau dari negara yang lain. Sangat bisa terjadi, dan itu akan menyulitkan kita. Maka enak sekali kita itu damai hidup di Indonesia, ibadah tinggal jalan saja. Tidak pernah kita mengalami kesulitan, tidak pernah kita harus mencari keamanan dari bom. Sementara
saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu nyari tempat yang aman saja sulit. Tempat yang betul-betul dilindungi secara internasional pun dihancurkan. Coba. Ini sudah melampaui kemanusiaan. Kalau konflik itu sudah terjadi, udah. Ibadah menjadi sangat sulit. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba', atau gampang buat Allah juga untuk membuat kepada kalian itu merasakan keganasan dari kelompok yang lain. Ini ganas sekali ini Israel itu. Seperti itu, tidak memperdulikan aturan internasional, dia tidak pedulikan karena dia ngerasa punya backing. Backingnya kuat dianggapnya itu. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan itu adalah doa. Maka itu doa sering dikatakan, doa itu adalah pamungkasnya kaum muslimin. Jadi jangan dikira orang yang lemah itu selamanya lemah. Tidak, orang yang lemah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat agama apapun, itu bisa dikabulkan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas ini. Dalam kaitannya dengan pengabulan doa, Allah bisa tidak melihat unsur agamanya, tapi yang dilihat adalah sisi lemahnya. Kalau dia lemah, itu kita zolimi, walaupun kita Islam, dia non Islam, nah, bisa bahaya. Tapi secara umum itu nanti dalam urusan di akhirat Allah tidak menerima apapun doa-doa mereka. Tapi dalam kaitan di dunia itu masih ada unsur-unsur yang membuat kita harus hati-hati dengan orang-orang yang lemah, terutama orang-orang yang terzalimi. Maka doa menjadi sangat penting. Kalau orang lemah itu sudah nggak punya apa-apa lagi, yang dipunya hanya Tuhan, yang dipunya hanya Allah. Nah, di situ. Maka nggak ada jalan lain lagi kecuali memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keganasan satu kaum terhadap kaum yang lain, ini umat Islam sering kali di zaman pertengahan betapa holakukan itu menghabisi orang-orang muslim. Nazi menghabisi kelompok yang lain. Islam tidak pernah, karena memang Islam tidak diajarkan seperti itu. Tapi mereka yang tidak memiliki agama akan berlaku seperti itu. Islam tidak pernah. Kalau Islam masuk ke suatu negara, itu diberikan tawaran. Penduduk itu, apakah mereka akan pindah kepada agama Islam? Apakah mereka tetap pada agamanya mereka sendiri, tapi nanti membayar jizyah? Apakah mereka mau perang? Itu 3 tawaran kalau pasukan Islam itu masuk ke sebuah negara. Dan kalau Islam yang masuk ke sebuah negara, perempuan, anak-anak, dan orang tua, itu orang tua. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang sudah di atas umur 60-an tahun, yang mereka tidak bisa lagi berperang. Semuanya aman. Perhatikan sekarang di Palestina, yang dihabisi adalah perempuan dan anak-anak. Kalau yang dihabisi perempuan, tidak bisa lagi itu berproduksi. Jadi sisi produksinya yang dihabisi. Sangat kejam, sangat kejam. Pokoknya kalau sudah keganasan antar manusia, sangat kejam. Maka pada ayat ini, ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan garis yang tebal. Undur, perhatikan. Kaifa nusarriful ayati, bagaimana
kami Allah Subhanahu wa taala nusarrifu. Bapak Ibu perhatikan di situ. Nusarrifu artinya berulang-ulang. Nusarrifu itu artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalihkan sarrafa yang semula keadaan itu damai menjadi berubah menjadi perang. Mengalihkan yang tadinya orang bisa saling bekerja sama menjadi berkonflik. Nusarriful ayat, bagaimana kami merubah tanda-tanda kekuasaan kami. Tujuannya apa? Ini yang paling penting. La'allakum yafqahun, supaya kalian memahaminya dengan sebenar-benarnya. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah kalimat fikih, faqaha, faqih. Faqih itu orang yang mengetahui hakikat sesuatu. Dia bisa membedakan antara kacang dan kulitnya. Banyak orang tidak bisa membedakan itu. Maka melalui kalimat ini, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun, maksudnya perhatikan secara detail supaya hal-hal di atas itu tidak terjadi. Supaya kita tidak berkonflik dengan siapapun, apalagi antar negara. Supaya tidak ada keganasan antara satu kelompok kepada kelompok yang lain. Supaya kita tidak berpecah belah. Lalu kemudian ujung-ujungnya di Indonesia banyak sekali. Ujung-ujungnya nanti perang antar kampung, perang antar itu kecil. Tapi itu kalau dibiarkan, Masya Allah, perang antar kampung itu bisa ada yang meninggal, mungkin yang meninggal 2, 3. Kalau keganasan itu semakin meluas, semakin hebat lagi. Maka kalimat yang digunakan, perhatikan secara detail. Fikih, perhatikan, yafqahun, perhatikan secara detail supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Sehingga hidup kita selama 60, 70, 80 tahun itu damai untuk beribadah. Karena kalau sulit beribadah, sulit juga kita untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan yang lain. Mau berinfak nggak bisa. Uang kita sudah dibom, rumahnya sudah dibom, properti kita sudah dihabisin. Bahkan kaum perempuan kita sudah habis, mau gimana lagi? Itu yang paling sulit. Maka kalimat ini sebenarnya kalimat yang sangat tebal. Kalau dalam tafsir itu, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ini sudah terjadi di negara Arab, jangan terjadi di sini. Jangan berkonflik. Kita boleh terjadi perselisihan pandangan ini segala macam, tapi begitu sudah. Jangan dibawa. Jangan menyimpan dendam di hati. Jangan menyimpan konflik di hati. Jangan. Tidak ada faedahnya. Simpanlah kebajikan supaya kita lebih mudah berikhlas. Kalau kita dendam pada orang, sulit untuk ikhlas. Kalau kita berkonflik sama orang, udah melihat orangnya aja kita udah bilang nggak mau aku kalau sama yang itu. Nah itu lepas semuanya. Karena dengan melepas itu akan memudahkan kita untuk bersikap tulus, untuk bersikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan kaummu Muhammad mendustakan azab-azab itu, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya bahwa kalau Allah berkehendak itu nanti bisa terjadi semua peristiwa yang di atas ini, 4 hal yang ada di ayat 65 ini bisa terjadi. Maka mereka mendustakan. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, termasuk mereka mendustakan azab yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Mereka nggak percaya bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan
yang lain lagi. Bagi Allah, Bapak Ibu sekalian, gampang banget untuk membangkitkan semua orang yang ada di alam barzah itu. Gampang banget, tinggal satu kata. Untuk merubah kehidupan dunia ini setelah nanti dihancurkan oleh Allah, dirubah menjadi kehidupan yang baru, gampang banget buat Allah Subhanahu wa taala. Karena mewujudkan yang tidak ada Allah bisa, apalagi merubah yang sudah ada. Sama dengan ibu-ibu yang sudah biasa membuat makanan gitu. Ini makanan nasinya sudah ada, tinggal merubah menjadi bentuk yang lain, gampang banget. Yang semula tidak ada aja kita bisa mendatangkannya, apalagi yang sudah ada kemudian dirubah kepada bentuk yang lain, lebih gampang lagi. Tapi itu pun masih didustakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq, padahal dia adalah hak. Hak itu sesuatu yang tetap. Memang sekarang belum kelihatan. Kehidupan setelah akhirat itu belum kelihatan. Bahkan kehidupan di alam barzah itu kita semua belum mengalaminya. Yang mengalami yang sudah didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Maka itu dia disebut al-haq. Al-haq itu ats-tsabat, sesuatu yang tetap. Engkau percaya atau tidak, dia pasti ada karena dia hak, dia tetap. Maka itu dalam agama kita mengenal 3 keyakinan. Yang pertama, ilmu yakin. Al-Quran ini ilmu yakin. Ilmu yang di dalamnya memberikan kebenaran dari yang kita yakini. Ilmu yakin. Kalau kita nanti sudah masuk ke alam barzah, berubah menjadi ainul yakin. Panca indera kita akan mengatakan, ternyata benar. Ada saat di mana orang diberikan kenikmatan oleh Allah, ada saat di mana orang diazab oleh Allah. Bentuk yang paling mudah seperti kemarin, seperti tidur, seperti orang dalam keadaan tidur, lalu kemudian mimpi yang buruk itu azab nanti di alam barzah. Mimpi yang baik itu kenikmatan dari Allah. Maka orang yang di alam barzah itu seperti mimpi. Kalau kita mimpi baik, kita senang, kita ulang-ulang lagi bisa masih ingat. Tapi kalau mimpi yang buruk, walaupun menurut para ulama mimpi itu hampir tidak pernah melebihi 7 menit, tapi rasanya kita sudah kemana-mana itu, sudah ke Mekah, sudah ke Abu Dhabi, sudah ke Paris, sudah kemana-mana, padahal sebentar itu. Alam barzah juga begitu. Maka yang mimpinya buruk, tanda bahwa nanti di akhirat dia juga akan seperti itu, lebih bahaya lagi. Itu yang disebut dengan ainul yakin. Begitu nanti kita sudah berada di alam akhirat, kita masuk ke dalam surga, orang-orang yang musyrik masuk ke dalam neraka, disitulah hakul yakin. Ternyata benar semua apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita merasakan dengan panca indera kita dan juga dengan hati dan pikiran kita. Ternyata betul. Jadi dari ilmu yakin, ainul yakin, lalu menuju ke hakul yakin. Masih tidak percaya, ya udahlah, sabodotaing. Nanti kita sama-sama aja ketemu di sana. Nah, gitu. Kalau masih orang nggak percaya juga, ya udahlah, kita nggak bisa lagi menerangkan secara lebih detail lagi. Maka di sini wahwal haq, dia adalah ats-tsabat, sesuatu yang tetap. Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang seperti ini yang saya sebut sabodotaing tadi. Lastu alaikum biwakil, aku bukan penanggung jawab kalian.
Ya udah, kalau masih nggak percaya. Nabi itu menangis ketika beliau menyampaikan dakwah, lalu ada orang yang menentangnya. Nabi menangis. Bukan menangisnya karena ya Allah kenapa saya ditentang, bukan. Ya Allah, kenapa orang ini tidak percaya? Gitu. Setiap beliau menyampaikan dakwah itu, malam-malamnya Nabi menangis, ya Allah, kenapa ini begini, kenapa ini sayang banget gitu. Saking sayangnya Nabi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu, setiap malam beliau menangis. Tapi karena orang-orang ini bukan hanya melawan Nabi, bukan hanya tidak percaya, tapi melawan Nabi, nanti memusuhi Nabi, mengusir Nabi dari Mekah. Nah itu, ya udah, harus dihadapi juga oleh Nabi. Maka Allah diperintahkan kepada Muhammad itu, Muhammad, katakan kepada mereka, lastu alaikum bihi, lastu alaikum biwakil. Saya bukan penanggung jawab kalian. Masing-masing kita punya tanggung jawabnya masing-masing. Bahkan dalam sebuah keluarga pun masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Bapaknya tanggung jawab sebagai bapak, ibunya tanggung jawab sebagai ibu. Nanti baru setelah kita ada di surga, nanti kita saling mencari. Mana suami saya, mana istri saya, mana keluarga kita, mana kawan-kawan kita. Harapannya semua kita bisa hidup seperti di tempat kita ini. Kita ketemu dengan kawan-kawan kita. Apakah itu di surga saja? Tidak. Begitu orang masuk ke ada alam barzah, itu sudah ketemu nanti dengan orang-orang yang sejenisnya. Kalau dia orang baik, ketemu dengan orang baik. Al arwahu junudun mujannadah. Oh, si itu sudah masuk alam barzah. Nah, itu. Nanti diituin, dapat bacaan surah Yasin, nanti orang senang semuanya. Gitu. Makanya bacaan surah Yasin tahlil itu bukan hanya yang untuk yang bersangkutan, yang meninggal, tetapi juga untuk ahlul kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Makanya penting kita sebut. Kenapa penting kita sebut? Karena sebenarnya orang yang meninggal itu dia masih hidup, cuman di tempat yang lain dia hidupnya. Di dunianya, nyawanya ada genggamannya Allah, tidak dikembalikan lagi, tapi dia berada di tempat yang lain. Sementara kita yang masih hidup ini, ketika kita melek, dikembalikan lagi itu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilepas lagi nyawanya itu oleh Allah. Yang tidak dilepas, ya sudah, tidak bisa bangun lagi. Semua orang yang dilepaskan oleh Allah itu nyawanya itu sudah berada di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli naba'in, setiap berita yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, mustaqarrun, ada waktu yang detail di mana dia bakal terjadi, ada tempat yang detail di mana dia terjadi. Mustaqarrun. Nabi menyampaikan tentang kehidupan akhirat. Itu dia waktunya sudah jelas, tempatnya juga sudah jelas. Nabi menyampaikan sesuatu tentang kehidupan di alam barzah. Itu sudah jelas. Karena kita masih hidup dan kecenderungan yang mayoritas yang ada pada kita adalah sisi fisiknya manusia, maka nggak nyampe. Sehingga penyampaian kepada alam rohaniyah itu harus melalui bahasa rohani. Dan yang paling mudah adalah melalui Al-Quran sama As-Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan begitu, As-Sunnah mengatakan begitu, itu yang kita ikutin. Yang lain, yang bermacam-macam, itu tidak usah kita ikutin. Karena yang mengetahui yang gaib itu alimul ghaibi, hanya Allah, wasyahadah. La ya'lamuha illahu, tidak bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini likulli naba'in, semua berita yang pernah disampaikan oleh Nabi yang tersebut dalam Al-Quran sama As-Sunnah mustaqar. Waktunya, tempat kejadiannya itu sesuatu yang pasti. Wa sawfa ta'lamun,
Sekarang kita belum mengetahuinya. Allah menggunakan kalimat wasaufa. Wasaufa ini sama dengan summa. Jadi dalam bahasa Arab, kalau sinnya itu diambil tanpa wawu sama fa, saya lamun, itu cepat. Saya lamun itu kita akan mengetahui, tapi waktunya tidak berlama-lama. Tapi kalau wasaufa ta'lamun, itu lama, bisa jadi itu berkaitan dengan akhirat. Kita akan mengetahuinya nanti setelah kita memasuki periode alam barzah, lalu alam akhirat, lalu kita mengatakan, oh ternyata yang disebut di dalam Al-Quran itu semua benar adanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa di balik semua peristiwa apapun itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan nyamuk iya harus, tapi putus hubungan dengan Allah tidak boleh. Dalam keadaan apapun itu kita harus memiliki jalinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada apa-apa, doa kita yang paling menentukan. Doa kita itu yang paling penting, menjadi unsur yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah sampai mengatakan huwal qadir, dialah yang maha kuasa, karena memang tidak ada lagi kekuasaan apapun di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memberikan istiqomah kepada kita semua, dan kita tetap dalam keadaan iman dan Islam sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua itu dari kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.